الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والإحسان والاستقامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، كما قال تعالى في كتابه القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Ya Allah, jadikan aku dan anak cucu keturunanku orang-orang yang selalu istiqamah menjalankan ibadah salat, dan perkenankan doa kami ya Rabbal Alamin. Surah Ibrahim ayat 40. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabihul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala titipan yang Allah curahkan kepada kita. Semoga hari ini penuh dengan ibadah. Apa yang menjadi kita niatkan akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, yang mana ketika Allah menitipkan usia umur panjang, lalu usia umur panjang itu digunakan dengan hal-hal yang positif, selalu menebarkan kebaikan-kebaikan. Itulah hakikat manusia yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk golongan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Senantiasa kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Apa salah satu amalan yang khusus di bulan Sya'ban ini, kata ulama kita, adalah tepatnya kita memperbanyak aksyarus salata, memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Kenapa? Karena di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan sebab musabbab asbabun nuzul, perintah untuk mengamalkan membaca salawat kepada Rasul adalah ketika di bulan Sya'ban turunlah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sallu ala nabi, bacalah salawat kepada Rasulullah. Orang-orang yang mencintai Rasul tentu tidak akan pernah lupa pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya, pengorbanan yang harus kita lakukan setidaknya mengamalkan sunnahnya, lalu kemudian kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Semoga kita golongan orang-orang yang dirindukan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah, sekaligus nanti kita memperoleh syafaatnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, judul khutbah kita pada kesempatan ini adalah esensi atau hakikat Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Nurul Yakin
yang dikarang oleh Al-Alimu Allama Al-Syekh Muhammad Al-Khudari menjelaskan, ada 3 sebab musabab kenapa Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang oleh Allah untuk mendapatkan perintah salat atau Isra Mi'raj. Yang pertama di dalam kitab itu dijelaskan karena sebab wafatnya istri Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah. Yang kedua, sebab musabab di Isra' Mi'rajkan Nabi kita karena wafatnya paman Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Kalau dalam catatan sejarah dijelaskan Abu Talib itu di kalangan kabilah di Makkah adalah golongan orang yang paling disenangi, disegani, ditakuti. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwahnya, Rasul semangat. Kenapa? Karena ada istri yang sangat mendukung perjuangan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada paman yang sangat luar biasa mendukung. Manakala pendukung istri yang luar biasa mengorbankan semua hartanya untuk dengan kepentingan agama, hilang. Begitu juga paman yang sangat luar biasa menjadi pendukung beliau, hilang. Maka yang ketiga faktornya adalah terjadinya geopolitik atau terjadinya hal-hal yang tidak bisa menyenangkan dakwah Nabi kita Muhammad Rasulullah, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin meminta dukungan ke negeri Taif. Tetapi apa hendak dikata, bukan pujian yang didapatkan oleh Rasulullah, tetapi sebaliknya adalah makian. Maka 3 unsur faktor inilah asbab musabab kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra' Mi'rajkan Nabi kita Muhammad. Maka dalam surah Al-Isra' Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hakikat Isra' Mi'raj itu adalah sangat luar biasa yang Allah titipkan kepada Nabi kita. Kenapa? Karena sesuatu ini belum terjadi kepada sebelum Nabi kita Muhammad Rasulullah. Bayangkan saudaraku, 124.000 Nabi, tetapi tidak ada mendapatkan luar biasa yang Allah titipkan kepada Nabi-Nabi sebelumnya. Maka kata-kata lafaz subhanalladzi, Allah ingin menghibur Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di malam hari Allah perjalankan supaya Nabi kita Muhammad Rasulullah lebih tenang, lebih santai melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah hibur Nabi kita. Dalam perspektif tasawuf dikatakan taslih, menghibur luka yang mendalam di dalam hati Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, setiap manusia tidak luput dari masalah dan ujian dan cobaan. Tapi ingatlah wahai saudaraku, ketika Allah ingin menguji kita, mampukah dengan ujian itu? Maka kalau kita mampu dengan ujian itu, Allah ingin melihat sejauh mana kualitas ibadah kita kepada Allah. Maka Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang sabar atas musibah ujian yang Allah titipkan kepadanya. Yang kedua, esensi Isra' Mi'raj itu, kata Imam Al-Ghazali adalah dengan Isra' Mi'raj itu kita bisa lebih dekat kepada Allah melalui ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah merupakan sentralnya ibadah. Tanpa salat ibadah kita sia-sia. Kita suka berbagi, bersedekah kepada orang lain. Tetapi ketika sentral ibadah salat itu masih bolong-bolong, ingatlah wahai saudaraku, kualitas ibadah kita itu belum mendapatkan
hal ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-salatu imaduddin." Salat itu adalah pondasinya agama. Seseorang yang mengamalkan salat berarti ia telah menegakkan agama. Begitu juga dengan sebaliknya, seseorang yang lupa mengerjakan ibadah salat berarti ia telah menjauhkan dari agama. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ketika masalah bertubi-tubi di mana-mana, Allah kasih sebuah obat kepada kita, yaitu adalah salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui salat. Insya-Allah dengan salat yang kita kerjakan pasti ada sesuatu keberkahan yang Allah berikan kepada seseorang yang melaksanakan. Yang ketiga, apa esensi Isra Mi'raj itu? Kita lihat bagaimana perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari masjid ke masjid, bukan dari rumah ke rumah atau tempat yang mulia atau ke tempat yang luar biasa, tetapi masjid. Kenapa masjid? Karena masjid itu adalah salah satu tempat yang agung di muka bumi ini. Ikan tanpa air pasti akan mati. Begitu juga layaknya sekiranya manusia itu. Ketika kita mengamalkan ibadah salat di masjid berjamaah, berarti ia telah melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia sudah mencintai masjid. Orang yang suka masjid, mencintai masjid, insya Allah apapun problem hidup, ujiannya, pasti Allah akan membuka jalan keluarnya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, pada yaumil mahsyar nanti salah satu yang mendapatkan naungan pertolongan dari Allah adalah mereka yang selalu senantiasa aktif dalam masjid. Bagaimanapun aktivitas kita di luar, ketika kita mendengarkan panggilan yang sangat luar biasa, hayya 'alas shalah, ada di sana titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alal falah, kita mau kepingin ini, kepingin sukses, tetapi kadang-kadang kita masih abaikan perintah Allah. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita belajar untuk mencintai masjid. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir dari khutbah yang singkat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, muru auladakum, suruhlah anak-anakmu, perintahkanlah anak-anakmu bila mereka sudah sampai umurnya 7 tahun untuk mengerjakan salat. Apabila mereka sudah sampai umurnya 10 tahun, lalu kemudian mereka belum melaksanakan salat, wadribuhum, maka pukullah mereka dengan pukulan yang lemah lembut untuk mengajarkan bagaimana ibadah yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi di muqaddimah khutbah menyampaikan pesan Nabi Ibrahim alaihissalam, doa atau ayat Al-Quran ini yang selalu dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga kita lihat hasilnya bagaimana keturunannya menjadi orang-orang yang terdepan, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, melaksanakan ibadah salat dengan benar. Begitu juga dengan anak, cucu dan keturunan kita. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر